ini kita akan belajar bagaimana perkenanan Tuhan atas hidup kami. Amin. Perkenanan Tuhan atas hidup kami. Kita buka sama-sama dalam Lukas 10. Lukas 10. Ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42. Ya. Demikianlah bunyi firman Bapa Yahweh. Ketika Yesua dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesua dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, kedua kakak beradik ini dan mereka punya saudara laki-laki yang namanya Lazarus. Kedua saudara perempuan ini berbeda sikap dan juga tingkahnya masing-masing. Dan kami tahu cerita dalam kisah Marta dan Maria dari kita masih sekolah minggu sampai era berceria, bahkan sampai detik ini kita sudah tahu. Dan banyak kali Bapak Tuhan itu berbicara tentang Marta yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang duniawi. Namun Maria, dia duduk di kaki Tuhan untuk mendengar apa kata Yesua. Marta melihat Maria dengan begitu cemburunya karena dia sementara sibuk kecapean untuk menyajikan segala sesuatu bagi Yesua, tamu yang hadir saat itu. Namun Maria tidak peduli dan dia terus duduk di kaki Tuhan. Seharusnya Yesua sangat mengindahkan bagaimana sikap hati dari Marta sebagai tuan rumah yang baik menyajikan yang terbaik bagi tamu. Tapi lihatlah pada ayatnya yang ke-42, Yesua berkata kepada Marta, ayat 41 dan 42, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil padanya." Penilaian Yesua terhadap kedua saudara perempuan ini, justru Maria lah yang sangat mengindahkan Yesua Al-Masih. Ini cerita bukan berbicara tentang tata krama menjamu seorang tamu, tapi ini berbicara tentang sikap hati dari Maria yang selalu ingin dengar suara Tuhan. Nah, kita semua juga harus sama seperti Maria, yang pada hari-harinya ia suka duduk untuk mendengar cerita tentang Bapa Yahweh, tentang Samaim, bagaimana cara untuk hidup ini berlanjut dan bergantung dan berharap dan harus masuk kepada Samaim. Maria sangat mengerti isi hati Yesua, bahwa Yesua suka orang-orang yang mendengar kata firman-Nya. Kita pun harus seperti itu, dan Tuhan lagi mencari orang-orang yang sama seperti Maria. Saudara tahu, dalam cerita Maria ini kita pernah dengar seorang perempuan yang
saudara laki-lakinya Lazarus itu meninggal. Dan kita harus tahu siapa Maria, latar belakangnya itu dia seperti apa. Mari kita buka di dalam Yohanes, kitab Yohanes 11 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Yohanes 11 ayat pertama dan ayat yang kedua. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Maria yang berbicara saat ini bahwa Maria yang kita bicarakan hari ini, ia adalah saudara perempuan dari Lazarus yang ada cerita yang kita ketahui. Dia yang meminyaki tubuh Yesus Al-Masih. Berarti Maria ini adalah salah satu perempuan yang diperkenankan Bapak Yahweh untuk meminyaki tubuh Yesus Al-Masih, mempersiapkan waktu untuk penguburan Yesus Al-Masih. Siapakah Maria ini dengan latar belakangnya? Kita buka sama-sama dalam Lukas 7. Kitab Lukas 7. Siapa perempuan ini? Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah puli-puli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat di kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ternyata Maria ini saudara perempuan dari Lazarus. Ia terkenal perempuan berdosa. Mungkin saja Maria ini juga yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di sumur. Mungkin juga perempuan yang namanya Maria ini juga yang dilempari batu saat ia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Yesus melindunginya. Jadi latar belakang seorang perempuan yang namanya Maria ini, dia benar-benar orang yang pernah tidak tunduk kepada Tuhan. Ia benar-benar tidak mengasihi Tuhan. Ia benar-benar seorang pendosa yang tidak dihargai oleh orang sekelilingnya. Bahkan di perkampungan yang dia terkenal. Sehingga murid-murid bahkan ahli-ahli Taurat sendiri berkata, kalau kita baca di dalam kitab Markus dan Matius, ada firman katakan gini, mungkin kalau ia seorang nabi, ia akan tahu siapa perempuan ini. Berarti perempuan ini dia sangat terkenal di daerah tempat ia tinggal, bahwa ia wanita, bukan wanita baik-baik. Tapi lihatlah, waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, kasih karunia turun atasnya dan ia diselamatkan. Sehari-harinya kerinduan hatinya suka duduk di kaki Tuhan Yesus Al-Masih. Ia suka mendengar percakapan yang keluar dari bibir mulutnya Yesus Al-Masih. Dan ia menjadi seorang perempuan yang diperkenankan Tuhan untuk membasuh dan mengurapi Yesus Al-Masih dengan minyak wangi yang sangat mahal. Saudara, latar belakang kita itu tidak menjadi standar untuk Tuhan memilih. Tetapi Tuhan melihat hati saudara dan saya, sehingga ia memperkenankan saudara dan saya
siapa saudara dan saya. Ia tidak melihat latar belakang saudara dan saya, namun ia melihat waktu kita berubah, kita beralih dari kegelapan ke terang, kita selalu melekat hati dengan Tuhan, kita selalu ada dalam hadirat Tuhan, maka perkenanan Tuhan akan menjadi spesial di dalam hidupmu. Tuhan menghendaki saudara dan saya menjadi orang-orang yang diperkenankan Tuhan, menjadi orang-orang terpilih, menjadi orang-orang spesial untuk kepentingan samain, untuk kepentingan keselamatan bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan. Amin. Jadi latar belakang saudara dan saya, pangkat dan jabatanmu, kedudukanmu, kehormatanmu, statusmu tidak menjadi standar. Engkau dipilih Tuhan, diperkenankan Tuhan untuk menjadi orang-orang pentingnya Tuhan, yang selalu ada di hati Tuhan, dan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang Ia kenankan. Saudara dan saya, kalau kita semua bangkit dan hati kita melekat kepada Tuhan, maka jangan heran kalau Ia perkenankan saudara dan saya melebihi semua orang yang ada di dalam kitab suci, yang tertulis menjadi satu sejarah, dan dunia mendengar sampai detik ini. Ada orang-orang yang terpilih, diperkenankan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang melanjutkan visi dan misi Tuhan. Kalau itu terjadi bagi kehidupan Philadelphia, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Jadilah orang-orang yang mata Tuhan siang dan malam melihat kebaikan lepas kebaikan, melihat sikap hati kita yang benar-benar jatuh cinta kepadanya, yang selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, yang merindukan kehadirannya selalu menggebu-gebu di dalam hatimu, yang merindukan ada karya-karya Ruh HaKodes yang bekerja di dalam hidupmu. Bahkan ia terus mencari dan membutuhkan engkau menjadi perpanjangan mulutnya, menjadi perpanjangan tangannya, menjadi perpanjangan kakinya, untuk dunia mengenal siapa Tuhannya bangsa Israel. Dan keselamatan itu datang dari Yahudi, yakni di dalam Yesua HaMasiah. Saudara, ada orang-orang yang terpilih secara umum, yakni kita semua diselamatkan oleh darahnya Tuhan Yesus HaMasiah. Tapi ada perkenanan yang sangat istimewa, sama seperti Maria. Pada saat itu tidak ada orang yang harus dipilih, yang harus dipanggil, atau Yesus katakan, tolong urapi aku, minyaki aku dengan minyak mur, supaya aku siap untuk penguburanku. Tetapi wanita ini tanpa disuruh, namun kerahkan Ruh HaKodes, karena ia duduk selalu di kaki Tuhan, selalu ada di hadiratnya, maka ia diperkenankan menjadi perempuan yang tadinya berdosa, menjadi perempuan yang berharga di mata Bapa Yahweh. Amin. Ia dipilih dan sangat spesial untuk datang mempersiapkan semua yang akan terjadi bagi Yesus HaMasiah. Kita sangat berharap, dan Tuhan Yesus lebih lagi sangat berharap itu terjadi bagi seluruh kehidupan Philadelphia, menjadi orang-orang yang diperkenankan Tuhan, menjadi sesuatu yang berguna untuk kepentingan kerajaan samain. Katakan amin. Itu kerinduan Tuhan Yesus bagi kita semua. Terjadi bagi kehidupan Philadelphia di mana saja berada. Yang kedua, seorang perempuan contoh yang diperkenanan Tuhan, yaitu Maria atau Miriam. Ia seorang wanita sama seperti saudara dan saya, namun ia terpilih secara khusus untuk melahirkan seorang penyelamat, Yesus HaMasiah.
Latar belakang Maria kami tidak tahu, tidak bercerita terlalu banyak di dalam kitab suci, mungkin di kitab-kitab yang lain. Namun Maria, seorang gadis di masa itu, di antara beribu-ribu wanita di dunia, Maria terpilih. Ia diperkenankan oleh Bapa Yahweh menjadi seorang ibu yang kudus dan melahirkan bayi yang kudus, yakni Yesua HaMasiah. Ini contoh-contoh. Kenapa saya mengambil perempuan? Karena dalam kitab suci lebih banyak berbicara tentang laki-laki. Tapi hari ini kita mau bicara untuk perempuan-perempuan. Hai wanita-wanita Philadelphia, engkau berharga di mata Bapa Yahweh. Bukan cuma laki-laki, tetapi laki-laki kehilangan Philadelphia, engkau juga berharga di mata Bapa Yahweh. Amin. Jadilah laki-laki dan perempuan yang diperkenanan Tuhan, terpilih menjadi yang berguna untuk kepentingan samanya. Maria, dia mengabaikan masa gadisnya. Dia harus hamil di luar pernikahan. Dia bayar harga di masa-masa remajanya, masa mudanya, harus menjadi seorang ibu tanpa dalam pernikahan. Dia mengorbankan masa mudanya, dan mungkin saja kalau dalam ceritanya Yusuf bisa jadi meninggalkannya, bisa jadi menurutnya dia selingkuh, dia melakukan hal-hal di luar kesetiaan Yusuf baginya. Maria bayar harga dan ia diperkenankan Tuhan untuk menjadi seorang ibu yang melahirkan penebus yang turun ke dunia ini. Betapa bahagianya saudara dan saya kalau terpilih seperti Maria yang tadi menjadi seorang berdosa dan dipulihkan menjadi seorang yang baik dan berharga. Begitupun Maria ibu Yesua mengorbankan masa mudanya untuk kepentingan seluruh dunia ini. Luar biasa perempuan-perempuan yang mengorbankan hidupnya seperti Maria dan juga Miriam, ibu Yesua HaMasiah. Saudara, akan ada dua hal yang terjadi di dalam hidupmu kalau engkau terpilih dan diperkenankan menjadi orang yang bertanggung jawab melanjutkan visi Tuhan di dunia ini. Yang pertama, engkau akan dibawa dalam zona, dalam kondisi, dalam keadaan, dan lewat keadaan dan kondisi itu membuat semua perkenanan Tuhan akan terjadi dan menjadi sempurna di dalam hidupmu. Itu yang pertama. Jadi kalau engkau menghadapi setiap persoalan dan itu perkenanan Tuhan untuk engkau menjadi sempurna dan kegenapan perkenanan Tuhan itu terjadi dalam hidupmu, maka engkau akan terus mengerti, terus bersyukur, menerimanya tanpa bersungguh, bahkan dengan bersuka cita mengalami semua proses itu dan tetap berkata, aku percaya bersama Tuhan, aku sanggup melewati ini semua. Ataukah mungkin saja saudara akan merasa capek dengan semua kondisi dan meninggalkan semua perkenanan Tuhan dan tidak suka ada di dalam zona yang mungkin tidak nyaman, dan mungkin itu menguras tenagamu, harga dirimu menjadi taruhan, dan mungkin engkau menjadi bahan perguncingan karena perkenanan Tuhan. Engkau meninggalkan semuanya. Tapi hari ini dengarlah firman Tuhan. Kalau engkau ada di dalam zona tertentu yang tidak dimengerti olehmu, tetaplah bertahan, berdoa dan tetap bersyukur. Sebab di balik semua situasi yang kau alami, tidak pernah di luar pantauan Tuhan. Ia tahu dan ia akan membawa dan memberikan petunjuk dan memberikan jalan keluar dan mengutus orang-orang untuk membahas, untuk menunjukkan bahwa apa yang kau alami sementara ada di dalam rencana Bapa. Bahwa semua yang kita alami, Tuhan turun bekerja
untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Sehingga kita jadi orang yang tidak bersungut, tetapi bersuka cita dan bersyukur melewati semua tantangan hidup ini. Dan percaya di balik semua ini ada rencana yang indah. Kadang saudara dan saya tidak memahami. Namun hari ini firman sudah datang. Kalau engkau diperhadapkan dengan satu zona yang tidak mengenakan hatimu, namun itu perkenanan Tuhan. Untuk semua perkenanan yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu terjadi, bersukacitalah dan bersyukurlah. Katakan amin. Ini bilang amin, pulang ada praktek. Jadi bukan cuma amin, firman datang dengan tindakan. Amin. Yang kedua, Tuhan akan mengutus seberapa banyak orang untuk membawa engkau menjadi sempurna di dalam perkenanan yang Tuhan kehendaki hidup di dalammu, berlaku di dalammu. Jadi saudara dan saya menyikapi semua keadaan, menyikapi siapa saja yang datang disuruh Tuhan, engkau harus mengerti. Saulus sebelum menjadi Paulus, dia disuruh pergi dan dia berjumpa dengan seorang wanita. Dan pada saat dia mengalami kebutaan, Tuhan menyuruhnya untuk berjumpa. Dan perjumpaan itu bukan karena lewat HP atau lewat internet melalui laptop atau apapun, tidak ada. Tapi itu pekerjaan Ruach HaKodes. Contoh Elia, dia harus berjumpa dengan seorang janda di Sarfat. Apakah Elia berhubungan dengan seorang janda melalui telepon atau berjumpa dengannya di satu tempat lalu buat janji bahwa nanti kalau ada musim kelaparan aku akan tinggal di rumahmu? Tidak pernah ada hubungan dan tidak pernah ada pemberitahuan. Namun Tuhan mengirim orang-orang tertentu supaya kegenapan semua perkenanan Tuhan atas hidup pribadi lepas pribadi semakin menjadi nyata, semakin menjadi sempurna. Kadang saudara tidak memahami, tetapi hari ini Tuhan sudah datang. Jalani semuanya dengan tetap bersyukur. Sebab semua yang kita alami ada di dalam rancangan Bapa Yahweh sendiri. Jangan tolak dengan semua proses yang kau alami, tetapi tangkap itu semua, berpikir positif bahwa Tuhan sementara membawa aku dalam perkenanannya. Ya, Esther seorang wanita yang luar biasa. Ia juga mendapat perkenanan Tuhan untuk menjadi seorang penyelamat bagi bangsa Israel. Pada waktu ia dan omnya Mordekai hidup di kerajaan yang dipimpin oleh Ahasuerus, seorang Yahudi tidak gampang bisa ada dalam pernikahan dengan orang asing. Namun untuk menyelamatkan satu bangsa Israel, Esther diperkenanan untuk menjadi seorang yang terpilih, menjadi ratu menggantikan Wasti. Hari itu kalau Wasti tidak menolak untuk menontonkan tubuhnya di hadapan tamu-tamu, pastinya tidak akan ada pemilihan ratu baru. Tapi lihatlah cara Tuhan tidak dimengerti, tidak pernah dipikirkan oleh Esther. Dia akan menjadi seorang ratu. Papanya meninggal dan dia diangkat oleh Mordekai, saudara dari papanya, untuk menjadi seorang anak. Dan Esther terkenal, diakui sangat cantik. Wasti sangat cantik. Tapi Esther terpilih, sudah pasti Esther lebih cantik daripada Wasti. Saudara, hidup orang Yahudi pada masa itu sangat aman, tentram. Namun kejadiannya berubah total setelah Haman menjadi orang kepercayaan raja, dan ia berkehendak untuk membunuh semua orang Yahudi. Lihatlah, Wasti harus bertindak untuk tidak tampil mentontonkan tubuhnya, wajahnya
kemolekannya bagi undangan-undangan saat itu. Tidak pernah Wasti menolak, tapi baru pernah Ratu Wasti menolak saat itu. Cara kerja Tuhan dalam kondisi Wasti menolak membuat Ester diberi kesempatan untuk duduk posisi menggantikan Ratu Wasti. Lihatlah cara kerja Tuhan lewat kondisi dan lewat orang-orang yang Tuhan akan lakukan untuk semua perkenanan bagi Ester itu bisa digenapi. Itu pun berlaku bagi saudara dan saya. Bisa dalam kondisi apapun dan juga dari siapapun yang Tuhan akan mengirimnya untuk menggenapi semua perkenanan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Siapapun saudara dan saya di dunia ini, ia tidak melihat latar belakang saudara dan saya. Ester tidak punya kelebihan dan punya kedudukan dan punya latar belakang kehormatan, status yang tertinggi. Tetapi karena Ester punya hati benar-benar melekat dengan Bapa Yahweh, seperti Maria duduk di kaki Yesus, seperti Maria yang diberi kesempatan dan tanggung jawab melahirkan seorang penebus dosa. Itulah cara Tuhan untuk memilih siapa yang dipilih, yang diperkenanan ada di hati Bapa Yahweh. Kalau hari ini saudara yang terpilih, saudara menangkap semua pesan Tuhan hari ini. Mungkin saja engkau dipilih Tuhan untuk mengubah satu perkampungan. Mungkin saja engkau terpilih untuk mengubah satu keluarga besar. Mungkin saja engkau terpilih untuk memulihkan keadaan ekonomi satu tempat, satu kantor, satu perusahaan, satu pekerjaan. Mungkin saja engkau terpilih untuk menjadi orang-orang penting yang Tuhan akan munculkan kemuliaannya lewat hidupmu. Tangkap pesan Tuhan hari ini, dan itu berlaku bagi hidupmu, bagi rumah tanggamu, dari generasimu, bahwa kita terpilih untuk memulihkan semua keadaan dunia ini. Kita pun terpilih untuk menjadi orang-orang pentingnya Tuhan, dan orang-orang pentingnya Tuhan menjadi orang-orang yang berharga di hati Tuhan. Jadilah orang-orang yang berharga di hati Tuhan. Jadilah orang-orang yang menjadi orang-orang yang memberkati Tuhan. Jadilah orang-orang yang mengubah dunia ini. Dan Tuhan lagi mencari orang-orang yang dikenal untuk saat ini, di hari-hari terakhir ini, akan muncul di permukaan untuk namanya diperkenalkan, untuk namanya dimuliakan, untuk kuasanya dinyatakan. Demonstrasilah kuasanya. Yang Tuhan butuh hati saudara melekat dengan hatinya, selalu suka duduk di dalam hadiratnya. Hari-hari terakhir banyak orang telah meninggalkan kasih karunia oleh karena dia tidak tahan uji. Hari-hari terakhir banyak orang melupakan janjinya kepada Tuhan. Hari-hari terakhir ini, karena semakin banyak penekanan, banyak orang meninggalkan Tuhan, banyak orang menyangkali imannya, banyak orang menggantikan posisi Tuhan di hatinya dengan hal-hal dunia ini. Tapi hari ini Tuhan berbicara bagi kehilangan Philadelphia. Katakan kepada Tuhan, aku ingin menjadi orang-orang yang diperkenankan Tuhan, menjadi orang spesial untuk kepentingan kerajaan Samaria. Ubah doamu saat ini. Bilang buat Bapa Yahweh, aku suka menjadi orang-orang yang diutus, dan pengutusanku bersama dengan Yesus Al-Masih berhasil. Katakan amin. Siapa yang mau menjadi orang-orang yang diperkenanan Tuhan masuk dalam waktunya Tuhan?
Angkat tangan buat Bapak ya. Kami rindu semua Tuhan menjadi orang-orang pentingnya sama ini. Kami rindu tangan-tangan kami terangkat. Tanda kami nyatakan komitmen kami. Kalau kami masih hidup, selama kami masih hidup, kami mau menjadi orang-orang yang diperkenankan Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan yang Ia titipkan bagi dunia ini, yakni saudara dan saya yang mengangkat tangan Tuhan. Tolong bekali mereka dengan kekuatan dari sama ini, dengan kuasa otoritas Bapa Yahweh. Taruh dalam perkataan bibir mulut mereka mengandung kuasa. Setiap perkataan mereka menjadi nyata sehingga dunia melihat Engkau berkuasa. Dalam nama Bapa Yahweh, Yesua Hamasia dan Ruach HaKodes, terima kasih karunia Tuhan, perkenanan Tuhan turun atas kami ke Philadelphia Ambon di mana saja berada. Katakan amin. Jadi dalam nama Yesua Hamasia, bukan cuma perempuan yang dibicarakan hari ini. Laki-laki jangan kalah. Engkau adalah pemimpin-pemimpin yang ditentukan Tuhan untuk merubah dunia ini, merubah generasimu. Amin. Saya mengambil banyak perempuan hari ini karena perempuan kadang dibicarakan. Jadi hari ini saya mau supaya perempuan menggebu-gebu bahwa bukan cuma laki-laki yang dipilih, perempuan pun jangan kalah. Kami semua terpilih. Amin. Esther menjadi seorang perempuan yang mengubah kematian Mordekai digantikan dengan Haman yang terbunuh. Ternyata Haman menyiapkan, entah itu sulam, apa itu salib atau apa, kita kurang tahu. Tapi ia menyiapkan satu kayu yang dengan ikatan tali untuk membunuh Mordekai. Sesudah Mordekai dibunuh, semua orang Yahudi akan dibunuh. Namun lihat cara kerja Bapak ya. Sebelum Haman merencanakan untuk membunuh Mordekai dan bangsa Yahudi saat itu, Mordekai diperkenankan juga mendengar ada pasukan yang berbicara di pintu gerbang kerajaan. Mereka berencana untuk membunuh Ahasuerus. Dan lewat perkenanan ini, Mordekai menyampaikannya kepada Esther bahwa aku mendengar raja akan dibunuh. Lihat cara kerja Bapak ya. Jadi sebelum Mordekai nanti akan dibunuh oleh Haman, Mordekai sudah menjadi orang yang menyelamatkan raja. Lihat cara kerja Bapak ya. Dalam kondisi apapun, ia mempersiapkan orang-orang untuk menyelamatkan, menggenapi semua rencana Bapak Yahweh bagi Esther dan juga Mordekai. Sehingga pada waktu Esther melaporkan kepada raja bahwa Haman merencanakan untuk membunuh bangsanya dan Mordekai, omnya, dia berterus terang bahwa dia adalah orang Yahudi. Tapi sebelum itu mereka berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Jadi saudara, untuk perkenanan Tuhan digenapi, saudara harus lebih banyak berpuasa. Karena waktu berpuasa, doamu secepatnya dijawab. Firman Tuhan bilang ada jenis yang tidak bisa hanya dengan doa, tetapi harus doa dengan puasa. Jadi saudara, Esther salah satu seorang perempuan yang sangat berani. 1 bulan dia tidak ketemu dengan raja, dan biasanya tidak boleh dipaksa untuk seorang ratu menghadap raja kalau tidak diminta oleh raja. Tapi hari itu lewat doa dan puasa, Esther masuk dan berjumpa dan dikasih kesempatan untuk berbicara dengan raja. Lihat saudara,
cara kerja Tuhan luar biasa. Ester terpilih, Mordekai diberi kesempatan untuk tahu rahasia kejahatan untuk membunuh raja. Dan waktu Haman cemburu dengan orang Yahudi, dia ingin membunuh orang Yahudi dan Mordekai. Sebelum itu, Mordekai diberi penghargaan karena ia menyelamatkan raja. Lihat, ceritanya ini seperti sinetron, satu cerita yang tersusun rapi. Skenario-nya adalah Bapak yang sendiri. Kita semua ada dalam skenario-nya Bapak yang. Kita yang menjalani semua cerita yang Tuhan sudah tulis. Nah, saudara dan saya, kalau Tuhan sudah menulis untuk kita terpilih menjadi orang-orang yang diperkenankan Tuhan, apapun yang terjadi, tangkap semua kejadian demi kejadian dalam hidupmu. Dan kalau ada orang yang Tuhan pilih untuk membuat semua rencananya itu digenapi dalam hidupmu, tangkap dan mulailah bersyukur. Amin. Mulailah bersyukur, saudara. Ada satu cerita juga dari seorang yang diperkenanan Tuhan, yakni Yabes. Kita buka sama-sama di dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Elohim Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Elohim mengabulkan permintaannya itu. Yabes seorang anak yang di mata Tuhan dia lebih dimuliakan. Berarti ada yang spesial dari Yabes di antara saudara-saudaranya. Nah, saudara dan saya juga harus seperti itu di mata saudara, keluarga besar. Harus kita dimuliakan. Dan kalau saudara dan saya sadar bahwa kehadiran saudara dalam satu keluarga besar, ada rencana Tuhan untuk keluarga itu. Jadi sekalipun mungkin pahit jalan hidupmu, Yabes ini kalau dilihat dalam cerita ini tidak banyak cerita tentang Yabes dalam kitab suci. Tapi kalau arti dari Yabes itu, ibunya sendiri berkata, aku melahirkannya itu dengan kesakitan. Jadi seperti rasa sakit itu keluar dari seorang ibu dan dia menamakannya Yabes. Jadi Yabes ini sebenarnya satu nama yang mengartikan kelahirannya itu membawa dampak yang tidak baik bagi ibunya. Kelahirannya itu membuat ibunya menderita, sehingga ia bernama Yabes. Entah bahasa Yabes itu artinya apa dengan bahasa Yahudi atau Ibrani, kami tidak tahu. Tapi ibunya sendiri berkata, aku menamakan dia Yabes karena waktu aku melahirkannya, aku merasa kesakitan. Secara nama saja sudah ditolak. Mungkin saja waktu dia masuk sekolah atau pergaulannya dia dibully karena namanya, arti dari sebuah nama. Namun lihatlah firman Tuhan berkata, ia lebih dimuliakan dari semua saudara-saudara. Padahal ibunya sendiri mungkin sangat sakit dan bahkan tidak bisa mengasihi dia karena mengingat sangat menderita waktu dia lahir. Tapi lihatlah, firman Tuhan katakan ia lebih dimuliakan. Saudara, kalau perkenanan Tuhan
jatuh pada hidup saudara dan saya, saudara akan lebih dimuliakan dari semua keluarga-keluarga kita. Katakan amin. Tanpa kita sadari itu berjalan dalam waktunya Tuhan. Kita terpilih dan kita dimuliakan. Dan dunia melihat, semua keluarga melihat, dan ada pengakuan dari bibir mulut mereka. Memang ia berbeda. Dan pastinya kita berbeda dari saudara-saudara yang lain. Tuhan buat perbedaan. Karena Tuhan mau semua yang Dia kehendaki, perkenanannya atas hidup kita akan digenapi. Amin. Yabes, karena dia dimuliakan, dia berdoa. Firman Tuhan bilang, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mungkin saja kondisi Yabes sangat kurang, atau mungkin dia tidak dihargai, atau mungkin kondisi ekonominya, dan dia berbeda dari saudara-saudaranya. Ia bergantung kepada Tuhan dan ia berkata, kiranya Tuhan, kiranya ini permohonan dari hatinya, kiranya Bapa Yahweh memberkati aku berlimpah-limpah. Mungkin saja di antara saudara-saudaranya dia kurang disayangi, atau mungkin pembagian hartanya, atau wasiat warisannya sangat sedikit, atau mungkin dia merasa dia terabaikan di mata saudara-saudara dan orang tuanya. Tetapi lihat Tuhan mempermuliakannya. Ayat 10 bagian terakhir katakan begini, dan Elohim mengabulkan permintaannya itu. Orang-orang yang diperkenakan Tuhan, apa yang ia minta, apa yang ia doakan, apa yang ia gumuli, apa yang ia rindukan, menjadi kebutuhannya, menjadi kepentingan sesama ini, pasti dikabulkan Bapa ya. Katakan amin. Ya, tidak mungkin tidak. Kalau saudara diperkenanan Tuhan, masuk dalam orang-orang yang terpilih, ada di dalam barisan-barisan orang yang diperkenanan, terpilih yang sangat spesial, engkau pasti diberi kemudahan-kemudahan, engkau pasti diberi jalan keluar, engkau pasti dijawab pada saat engkau berseru, engkau pasti dijamah Tuhan pada waktu engkau ada di dalam hadiratnya, karena engkau berharga di mata Bapa. Ayat terakhir kita buka dalam kitab Pengkhotbah, ayat 9, Pengkhotbah 9 ayatnya ke-11. 11. Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-11. Maaf. Ya. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk orang yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk orang yang kuat, juga roti bukan untuk orang yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk orang yang cerdik. Cendekia karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Jadi untuk menjadi orang yang berkenan dan perkenanan Tuhan, semua keputusannya itu dari Tuhan. Bukan karena engkau kuat, bukan karena engkau punya segala sesuatu, bukan karena engkau orang pintar, bukan karena engkau berhikmat, bukan karena engkau orang kaya, bukan karena engkau punya status kehormatan dalam menjadi seorang bangsawan, bukan karena engkau punya titel, bukan karena engkau punya kekayaan, bukan karena engkau punya kedudukan dan jabatan, tetapi perkenanan Tuhan itu ada atas keputusan Tuhan.
Dan waktu kita diperkenankan untuk masuk dalam perkenanan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang rindu selalu ada di dalam hadiratnya. Demikianlah firman Bapa Yahweh. Berbahagialah kita yang dipilih Tuhan hari ini menjadi orang-orang yang diperkenankan, masuk dalam waktunya Tuhan, masuk dalam zonanya Tuhan, masuk dalam pilihan Tuhan. Engkau tunduk, taat, dan jadilah kehendak Bapa Yahweh terjadi atas hidupmu. Demikianlah firman Bapa Yahweh. Bapa Yahweh